Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan lalu pencet tombol subscribe, kalau sudah pencet terima kasih banyak. Mari kita dengarkan lanjutan cerita sebelumnya. Judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 68. Di panggung, mahasiswi berprestasi bernama Isabella Yamano dari Akademi Musik Universitas Padalamang membawa ayahnya berpidato. Ayah dan putri itu merasa sedih, senang, juga terharu terhadap kehidupan 4 tahun di universitas. Ayah Isabella terlihat sangat muda, juga sangat tampan. Isabella adalah primadona di Universitas Padalamang, nggak usah dipikir pun tahu kalau gen orang tuanya pasti bagus. Wow, ayah Isabella bilang mau menyumbang 3 piano untuk Akademi Musik. Kaya sekali dia. Benar-benar iri dengan kehidupan primadona Isabella. Dia memiliki latar belakang baik, orang tua memanjakannya, juga cantik dan memiliki prestasi baik dalam belajar. Setelah Isabella selesai berpidato dengan ayahnya, dia pun mendengar pujian dan kecemburuan dari mahasiswa di bawah panggung. Hal ini membuat Isabella merasa bangga, bahkan turun dari panggung dengan sikap percaya diri. Di belakang panggung, dia melihat Pamela yang berada di paling akhir dan menunggu berpidato di akhir. Menurut kebiasaan internasional, orang yang terakhir keluar adalah orang yang dianggap penting. Isabella merasa tidak senang, tapi ketika mendengar ini urutan yang diatur kepala universitas, dia pun tidak berani protes. Setelah berpikir, Isabella berjalan ke arah Pamela sambil bertanya dengan pura-pura bodoh, "Pamela, apa hari ini kamu datang sendirian?" Pamela menganggukkan kepalanya. "Ya, sendirian." Isabella berkata dengan simpati, "Kudengar teman-teman bilang, kamu adalah putri di luar nikah yang dirawat di desa, lalu kamu mengandalkan kepintaran dalam belajar, baru berhasil datang ke kota. Aduh, begitu kecil, sudah ditinggalkan di desa, hidupmu pasti sangat susah, kan? Hanya pikir saja, sudah merasa kasihan." "Pamela, tak heran kamu bisa begitu berusaha, ternyata karena nggak ada orang tua yang bersedia merawatmu, jadi kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Untung aku nggak perlu seberusaha sepertimu, orang tuaku sangat sayang padaku, apa yang aku mau, mereka pasti memuaskan keinginanku." Pamela tertawa. "Benarkah? Jadi, apa kamu berencana terus menghabiskan uang orang tuamu setelah lulus?" Isabella tercengang, lalu mengerutkan kening dengan sedih. "Pamela, aku hanya ingin peduli padamu, nggak ada maksud lain, tapi ucapanmu terlalu kasar. Apa yang ayahku katakan memang benar, seseorang bisa dikasihani karena dia juga melakukan hal yang salah." Ketika mendengar pembawa acara di panggung memanggil namanya, Pamela pun mengabaikan Isabella, bahkan melewatinya untuk naik panggung. Pertama-tama berterima kasih pada universitas dan para dosen, juga menceritakan kehidupan di universitas, lalu menyimpulkannya. Gadis di atas panggung tidak berdandan, temperamennya juga tenang dan tersenyum percaya diri. Pidato kelulusannya yang lucu membuat guru dan mahasiswa di bawah panggung tertawa, bahkan sedih. Pidatonya berbeda dengan pidato beberapa mahasiswa sebelumnya yang hanya tahu mengharukan diri sendiri. Ada orang yang mulai membahas di bawah panggung. "Pamela memang pantas menjadi mahasiswi berprestasi." Pidato kelulusannya membuatku terharu. Omong-omong, Pamela juga primadona, tapi dia nggak memiliki latar belakang sebaik Isabella. Aku jujur saja, iya. Pamela adalah mahasiswi berprestasi di Akademi Matematika, bahkan lebih cantik daripada Isabella. Meski dia sangat berprestasi dan cantik, dia juga hanya putri di luar nikah. Apa kalian gak menyadari kalau dia datang sendirian tanpa ditemani oleh orang tuanya? Kudengar dia adalah putri di luar nikah. Kalau orang tua nggak beres, anaknya pasti nggak beres. Menurutku, di kehidupan pribadi, dia pasti bukan orang baik." Isabella yang telah kembali ke kursinya menarik lengan temannya dengan munafik. "Aduh, kalian jangan berkata seperti itu, Pamela sangat kasihan. Meskipun dia melakukan hal yang terpaksa, itu juga demi hidup." Ekspresi menunjukkan rasa simpati, tetapi dalam hati sangat senang karena sindiran temannya terhadap Pamela. Sebelum kuliah, mau kemanapun Isabella pergi, dia selalu menjadi pusat perhatian orang. Namun, sejak satu universitas dengan Pamela, semua hal yang dia lakukan selalu dikalahkan oleh mahasiswi berprestasi yang bernama Pamela. Sekarang Isabella akhirnya menemukan beberapa hal yang Pamela tidak bisa menang darinya, yaitu latar belakang keluarga. Latar belakang itu membuat Pamela selamanya akan diejek oleh orang. Pidato kelulusan Pamela belum selesai, tiba-tiba aula acara wisuda menjadi tenang. Setelah tenang selama beberapa menit, para mahasiswa mulai berbisik-bisik.
Lihatlah, pria yang barusan naik ke panggung sangat tampan. Astaga, siapa itu? Seumur hidup ini aku belum pernah melihat pria setampan ini. Bab 69. Nggak hanya tampan, juga memiliki temperamen yang kuat. Apa dia adalah tamu misterius yang diundang universitas? Tepat ketika Pamela hampir selesai berpidato, dia merasa respons para mahasiswa menjadi aneh, mereka sepertinya sedang menatap ke belakangnya. Pamela pun menoleh untuk melihat, lalu dia tercengang. Paman, kenapa dia bisa datang? Agam meliriknya dengan rasa menarik, lalu berjalan ke depan. Sosok yang tinggi berdiri di samping Pamela, lalu dia mengatur ketinggian mikrofon dan berbicara dengan suaranya yang serak. Halo semuanya, sebagai wali Pamela. Kedatanganku hari ini ingin berterima kasih pada Universitas Padalamang yang mendidik dan menjaga Pamela. Karena waktuku nggak banyak, jadi nggak bisa berbicara lama di sini. Aku umumkan aku akan menyumbang satu gedung eksperimen untuk Universitas Padalamang dengan nama Pamela, dengan begitu bisa menyampaikan rasa terima kasihku pada Universitas Padalamang. Dalam hati Pamela bergumam, ada apa dengan paman? Semua orang tercengang, bahkan para pemimpin universitas juga tercengang. Menyumbang satu gedung. Hal ini membuat semua orang sangat kaget. Wow, ganteng, nggak banyak omong dan langsung. Menyumbang satu gedung. Tampak pria tampan ini menyumbang gedung sungguh keren, ada yang tahu nggak dia siapanya Pamela. Datang dengan status wali, apa dia kakaknya Pamela? Tapi merek nggak mirip. Dia masih muda, nggak mungkin ayahnya Pamela, kan? Kepala Universitas Padalamang naik panggung dengan senang. Mahasiswa-siswi sekalian, mari kita berterima kasih pada wali Pamela yang telah menyumbang gedung eksperimen dengan murah hati. Lalu, mari kita memberi tepuk tangan meriah pada Pamela dan walinya. Tepuk tangan meriah pun terdengar. Wajah primadona Isabella menjadi masam, kebanggaan tadi langsung musnah. Lagi-lagi Pamela merebut kebanggaannya. Dibandingkan dengan sumbangan wali Pamela, sumbangan 3 piano ayahnya terlihat biasa saja. Sialan, bukankah Pamela adalah putri di luar nikah yang tidak disayangi? Jadi, siapa pria ganteng dan murah hati di panggung itu? Saat ini, jam istirahat di kelas bahasa asing mahasiswa tahun pertama. Seorang wanita berlari masuk ke kelas dengan buru-buru, lalu berkata, Olivia, ada berita menghebohkan. Kudengar kakakmu menyumbang satu gedung untuk universitas. Olivia yang baru saja dimarahi karena masalah belajar, sekarang matanya masih merah. Namun, setelah mendengar berita ini, dia sangatlah senang. Aku tahu, meski kakak memarahiku, dalam hatinya sangat sayang padaku. Demi membiarkan guru lebih baik padaku ketika ujian, kakakku menyumbang gedung untuk universitas. Wanita itu berkata dengan canggung, kakakmu sepertinya bukan karenamu menyumbang gedung itu. Olivia tidak percaya, jadi dia melambaikan tangan. Jangan bercanda deh. Kakakku bukan demiku, bisa demi siapa? Wanita itu berkata dengan menyesal, bukan karenamu, karena mahasiswi yang bernama Pamela. Olivia membelalak mata dengan kaget. Pamela, dia juga di Universitas Padalamang. Wanita itu menunjukkan ekspresi kamu nggak tahu hal ini. Pamela adalah mahasiswi legendaris di Universitas Padalamang, waktu itu nilai SMA-nya sangatlah tinggi, bahkan sampai sekarang belum ada yang bisa melampaui nilainya. Kudengar, sejak awal dia nggak berencana belajar di Universitas Padalamang, kepala universitas kita yang berkali-kali mengundangnya kemari. Oh, ya, senior Ricky juga suka dengan Pamela, bahkan sudah mengejarnya selama 3 tahun, tapi nggak berhasil. Berita di depan hanya membuatnya marah, tetapi berita terakhir itu membuat Olivia tak bisa menahan emosinya lagi. Olivia suka dengan senior Ricky, sedangkan alasan senior Ricky menolaknya karena dia sudah punya orang yang disukai. Tak disangka orang itu adalah Pamela. Wanita itu berkata lagi, Olivia, ternyata kakakmu ada 2 adik. Kalau begitu, Pamela itu kakakmu, dong. Tapi kenapa dia nggak bermarga dirgantara? Olivia berkata dengan benci, Pamela bukanlah adik kakakku. Wanita itu bertanya dengan bingung, jadi, siapa dia? Bisa-bisanya dia membiarkan kakakmu datang ke acara wisudanya dengan status wali, bahkan deminya menyumbang gedung. Olivia menggertakkan giginya. Dia adalah bab 70. Dia itu wanita jalang. Olivia tidak mau mengatakan kalau Pamela adalah istri kakaknya, karena dia tidak mengakui Pamela sebagai kakak iparnya. Wanita itu agak canggung, juga tidak tahu kenapa Olivia begitu benci pada Kak Pamela. Olivia, omong-omong keluargamu sungguh kaya, bahkan sumbang satu gedung pun nggak merasa sakit hati.
Keluarga Dirgantara selalu bersikap rendah hati, meskipun orang-orang di universitas tahu Olivia adalah putri dari keluarga kaya, tidak ada yang tahu keluarganya adalah keluarga kelas 1, juga tidak ada yang tahu kalau kakaknya adalah tuan muda. Keluarga Dirgantara yang bernama Agam. Sekarang Olivia tidak ingin mendengar sanjungan mereka, hanya bertanya, apa kakakku masih ada di sini? Wanita itu berkata, seharusnya di kantor kepala universitas untuk membahas masalah menyumbang bangunan. Olivia berdiri dan segera keluar dari kelas, lalu dia menelepon Dikra dengan marah. Halo, bukankah kamu bilang mau membuat membiarkan suamiku membenci Pamela? Ini sudah berapa hari? Mana hasil dari tindakanmu? Dikra juga merasa tak berdaya, dia menjelaskan, Nyonya, sejujurnya aku sudah beberapa hari mengawasi di sekitar kediaman keluarga Alistair, tapi aku nggak menemukan Pamela. Jadi, aku nggak ada kesempatan turun tangan padanya. Entah kemana saja si wanita jalang itu. Setelah Olivia berpikir, dia merasa wajar saja Dikra tidak menemukan Pamela, karena dia setiap hari mengawasi di kediaman keluarga Alistair, sedangkan Pamela tinggal di kediaman keluarga Dirgantara. Nanti aku akan mengirim lokasi Pamela padamu, hari ini kamu harus secepatnya mengatasi hal ini. Dikra sangat senang. Kalau Nyonya bisa membantuku, tentu saja sangat baik. Setelah menutup telepon, tatapan Olivia penuh dengan kebencian. Sejak Pamela menikah dengan kakaknya, nenek dan kakaknya tidak memanjakannya seperti dulu, bahkan selalu mengkritik perbuatannya. Apalagi, kakak ipar ideal dalam hati Olivia bukan seperti Pamela yang datang dari desa, melainkan Kak Kalana. Kak Kalana adalah wanita berpendidikan yang anggun, juga selalu baik padanya. Jadi, demi Kak Kalana, dia harus mengusir Pamela dari kediaman keluarga Dirgantara. Di kantor kepala universitas, kepala universitas Padalamang mengundang Agam ke kantornya, lalu membahas masalah menyumbang gedung dengan rinci. Setelah semua disepakati, kepala universitas berdiri untuk mengantar Agam pergi. Pamela sejak masuk sampai sekarang, tetap berdiri di samping Agam. Ketika melihat masalah menyumbang gedung sudah disepakati, dia masih merasa kaget. Setelah menyampaikan selamat tinggal dengan kepala universitas, Pamela pergi bersama Agam. Saat ini, koridor universitas sangat tenang. Pamela menolehkan kepalanya untuk menengadahkan kepala melihat Agam yang tinggi dan tampan. Akhirnya, dia bisa bertanya, Paman, kok hari ini kamu datang ke universitasku? Agam melangkah ke depan dengan cepat. Setelah mendengar pertanyaan Pamela, dia pun melihat Pamela. Apa waktu itu kamu tanya Senin depan ada waktu atau enggak karena acara wisuda ini? Pamela tidak menyangkal. Ya, karena hal ini. Kenapa waktu itu enggak mengatakannya sampai selesai? Setelah aku pikir, aku merasa hal sepele ini enggak perlu merepotkan Paman. Agam setuju dengan ucapannya, jadi langsung mengiyakan. Memang enggak patut membuang waktuku untuk hal sepele semacam ini. Pamela dalam hati berkata, aku sudah tahu. Namun, Agam berkata lagi, tapi bagimu, acara wisuda adalah acara terpenting dalam hidupmu. Setidaknya sekarang kamu adalah istriku, jadi aku bisa memuaskan keinginanmu untuk hal sepele semacam ini. Pamela mencibir dan berkata, tapi nggak usah menyumbang gedung untuk memamerkan kekayaanmu, kan? Bibir tipis pria itu menyeringai. Apa kamu kira menyumbang bangunan demimu? Aku hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendukung pendidikan negara, memberi kontribusi pada sosial. Jadi, kamu bukan alasan utamaku menyumbang gedung. Pamela memelototinya. Hehehe, ternyata seperti itu. Paman memang peduli dengan tanah air. Dia mau menyumbang bangunan. Ya sumbang saja, ngapain pakai namanya sumbang. Selain itu, dia melakukan kesepakatan dengan kepala universitas untuk menamai gedung itu sebagai gedung Pamela setelah selesai didirikan. Paman sungguh tak rendah diri. Kelak dia pasti susah bilang kalau dia tak ada hubungan dengan Paman. Kak Pamela. Bab 71. Ketika mendengar ada yang memanggil dirinya, Pamela pun menoleh. Pria ceria yang tampan mengejarnya sampai terengah-engah. Pria itu adalah adik kelas tahun ketiga. Pamela bertanya dengan bingung, Ricky, ada apa? Kenapa kamu mencariku? Pria yang malu itu memegang kepala sendiri, lalu tersenyum tulus. Kak Pamela, selamat atas kelulusanmu. Pamela tersenyum. Ya, terima kasih. Ricky masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia memperhatikan di samping. Pamela ada pria yang auranya sangat mengerikan. Kak Pamela, siapa dia? Pamela menjawab tanpa berpikir banyak, oh,
dia adalah pamanku. Agam. Setelah mendengar itu pamannya Pamela, Ricky langsung menyapa sambil memberi hormat, "Halo, Paman." Tatapan Agam terlihat sangat dingin, bahkan masam, tetapi dia tidak menghiraukan Ricky. Ricky juga tidak peduli padanya, hanya berkata dengan wajah agak merah, "Kak Pamela, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu saja. Bolehkah?" Pamela menganggukkan kepalanya. "Paman, tunggu alu. Sebentar." Ya, selesai berbicara, dia mengikuti Ricky ke tempat yang agak jauh untuk berbincang. Sepasang pria dan wanita muda membahas sesuatu di dekat jendela koridor. Ketika berbicara, Ricky melepaskan kancing kedua dari jaketnya, lalu diberikan pada Pamela. Pamela mengambil kancing itu sambil tersenyum. Setelah melihat ini, Agam mengerutkan alisnya. Ervin sangat pandai mengamati ekspresi orang. Melihat wajah tuan muda menunjukkan kebingungan, dia segera berkata, "Tuan muda, di dalam komik, kancing baju kedua paling dekat dengan jantung. Maksud pria itu adalah dia bersedia menyerahkan hatinya pada Nona Pamela." Agam menyipitkan matanya, bisa-bisanya Pamela menerima kancing yang bermakna seperti itu. Agam samar-samar ingat kalau Pamela pernah bilang dia suka bocah yang patuh dan memanggilnya kakak, apa bocah itu adalah karakter yang dia sukai. Agam tersenyum dingin. Apa anak kuliah sekarang begitu cepat pacaran? Ervin terus terang dengan canggung, Tuan muda, anak kuliah sudah termasuk dewasa, jadi ini nggak termasuk cepat." Agam menyalakan sebatang rokok sambil melihat Pamela dan Ricky yang baru mengerti cinta, jadi terkadang wajah mereka akan memerah karena malu. Pamela masih mengulurkan tangannya untuk mengusap kepala bocah itu, tetapi tidak tahu apa yang dia katakan padanya, hanya bisa melihat Pamela terus tersenyum padanya. Dirinya saja tidak setinggi pria itu, tetapi masih mau bersikap seperti seorang kakak yang mengusap kepala adik. Agam mengisap rokoknya dengan kuat, lalu mengembus asap itu, baru memadamkan puntung rokok dengan tangan dan membuangnya ke tong sampah. Setelah naik ke mobil, Agam tak mengatakan sepatah kata pun. Pamela juga tidak antusias berbicara dengannya, hanya menundukkan kepala untuk membalas pesan Marlon. Mobil sedang keluar dari Universitas Padalamang, tiba-tiba Olivia muncul untuk mengadang mobil mereka. Olivia membuka pintu mobil dan masuk ke dalam sambil berkata dengan senyum, Kakak ipar, kebetulan kalian bisa membawaku pulang." Agam menengadahkan kepala untuk melihatnya dengan dingin. "Apa kamu nggak mau kuliah lagi?" Olivia menciut. "Kak, bukan. Siang ini nggak ada jadwal belajar." Agam mengabaikannya, hanya mengangkat dagunya dan memberi isyarat pada sopir untuk mengemudi. Olivia duduk di samping Pamela dengan sikap yang sangat akrab. "Kakak ipar, ternyata kamu juga kuliah di Universitas Padalamang, kok dulu aku nggak pernah melihatmu di sini." Pamela hanya tersenyum ketika melihat sikap Olivia yang tiba-tiba berubah menjadi akrab padanya. "Tahun keempat adalah waktu magang, jadi aku jarang di universitas." "Oh, begitu rupanya." Bab 72. Olivia berpikir sejenak, lalu berkata, "Kakak ipar, hari ini adalah acara wisudamu, apa kamu nggak merayakannya?" Pamela menguap, "Nggak mau, lagian apa yang perlu dirayakan?" Olivia malah mendekatinya dengan sikap menyanjung, bahkan menggandeng lengan Pamela dengan antusias. "Kakak ipar, sangat susah untuk menyelesaikan kuliah, sebaiknya kita pergi merayakannya. Aku tahu ada satu mall yang menjual banyak barang baru dengan edisi terbatas, bagaimana kalau kita pergi ke sana jalan-jalan?" Pamela menundukkan kepala untuk melihat tangan Olivia yang menggandeng dirinya, lalu mengerutkan alis karena aneh. "Sekarang kamu ingin aku menemanimu kamu jalan-jalan?" Olivia menganggukkan kepalanya dengan penuh harapan. "Ya, lagian kita juga nggak ada kegiatan di rumah kalau pulang begitu cepat. Kakak ipar, temanilah aku jalan-jalan." Jarang sekali adik ipar ini menyanjungnya. Kelak, kalau bisa berhubungan harmonis dengan keluarga Dirgantara, dia juga tidak perlu repot-repot mengatasi gangguan mereka. Setelah berpikir seperti itu, Pamela mengatupkan bibirnya. "Baiklah, aku temani kamu." Olivia langsung tersenyum senang, lalu mengulurkan kepalanya untuk berkata pada Agam yang di sisi lain, "Kak, kami mau belanja, bisakah kamu?" "Jangan ikut." Agam sedang melihat dokumen di tangannya sambil menjawab dengan dingin, "Aku juga nggak ada waktu." Sesuai dengan kemauan Olivia, jadi Olivia diam-diam tersenyum. "Baiklah, Kak, biarkan sopir mengantar kami ke Mall Matahari saja." Setelah mereka berdua turun, Agam menurunkan kaca mobil, lalu menoleh melihat Pamela sambil berkata, "Jangan jalan sampai malam, cepat pulang ke rumah." "Oh." Pamela menganggukkan kepalanya.
Paman benar-benar seperti sedang mengingati anak kecil, mungkin takut dia mengajari hal tidak baik pada adik kesayangannya, kan? Di dalam mall, baru masuk ke beberapa toko, Olivia tiba-tiba memegang perutnya dengan ekspresi kesakitan, bahkan berkata dengan sedih, "Kakak ipar, aku merasa perutku sakit, aku mau ke kamar mandi dulu." Pamela melihat sekeliling untuk membantunya mencari kamar mandi, tetapi menemukan kamar mandi terdekat ada tanda peringatan sedang diperbaiki. Jadi, Pamela mengerutkan dahi sambil berkata, "Kamar mandi di lantai ini sudah rusak, kita ke kamar mandi lantai atas saja." "Ayo." Olivia tak mau pergi, dia menggelengkan kepala sambil berkata, "Nggak bisa, aku sudah nggak tahan sampai ke lantai atas. Kakak ipar, kutebak kalau nggak semua kamar mandi di dalam rusak, aku masuk dulu ke sana. Kamu tunggu aku di sini saja." Selesai berbicara, Olivia buru-buru masuk ke kamar mandi yang sedang diperbaiki itu. Pamela mengerutkan alis dengan tak berdaya, lalu perlahan berjalan mengikutinya. Setelah menunggu lumayan lama di depan kamar mandi, dia tak menemukan Olivia keluar. Hal ini membuat Pamela cemas, jadi masuk ke dalam untuk mencarinya. Baru masuk, tatapan di depannya menjadi hitam. Kepalanya dikarungi oleh goni. Kemudian belakang kepalanya dipukul kuat oleh tongkat sehingga pingsan di tempat. Salah satu pintu kamar mandi terbuka, Olivia melangkah keluar dari dalam dengan santai, lalu tersenyum senang karena rencananya berhasil. "Pamela, akhirnya kamu berhasil diberi pelajaran olehku." Hotel Dirgantara. Di kamar VIP 3201. Pamela yang tidak sadarkan diri berbaring di tempat tidur, sekarang dia masih pingsan. Olivia melipat lengannya dan berdiri di samping tempat tidur dengan sikap seorang pemenang, lalu melihat Pamela yang bersikap diberi hukuman dengan cemooh. Olivia mengingatkannya, "Lakukan dengan baik, jangan meninggalkan bukti apapun. Kalau ketahuan, jangan bilang aku juga ikut." Dikra menepuk dadanya dengan percaya diri, lalu berkata dengan senang, "Nyonya Dirgantara tenang saja, masalah selanjutnya sudah kuurus dengan baik, pasti nggak ada yang tahu." Olivia meliriknya dengan angkuh. "Semoga seperti yang kamu katakan. Aku pasti akan membuat Nyonya puas." Setelah berjanji dengan percaya diri, Dikra menoleh untuk memerintah pria berambut pirang di sampingnya, "Apa kamu sudah dengar dengan jelas? Nanti layanilah wanita ini dengan baik. Setelah polisi datang, bagaimana kamu harus menjelaskannya? Nggak usah aku ulangi lagi, kan?" Bab 73. Pria berambut pirang tersenyum sehingga gigi kuningnya terlihat, dia juga tersenyum cabul. "Kak Dikra, tenang saja. Aku sangat ahli dalam melakukan hal ini. Waktu itu, aku masuk penjara karena mencari wanita secara ilegal." Melihat wanita cantik di tempat tidur, pria berambut pirang sudah tak tahan. Bulan lalu dia baru keluar dari penjara, selama beberapa tahun di penjara, dia sudah tak pernah berhubungan intim. Setelah keluar, juga tidak dapat kerja, jadi mana mungkin dia bisa mencari wanita tanpa uang sepeser pun. Beberapa hari lalu, teman sekampungnya, Dikra menemukannya. Dikra menyuruhnya meniduri seorang wanita, terus akan dapat uang. Jadi, dia langsung menyetujui hal baik seperti ini. Meskipun tidak dikasih uang, bisa tidur dengan wanita secantik ini, dia juga rela masuk penjara selama beberapa tahun lagi. Hehehe, hanya melihat pria berambut pirang yang cabul itu saja, Olivia sudah merasa jijik. Sebelumnya, Pamela memasukkan kepalanya ke dalam kloset, itu sudah membuatnya jijik selama beberapa hari. Kali ini, dia akan membiarkan Pamela merasa jijik. Maksud Dikra adalah, menjebak Pamela sebagai pelacur. Lalu, dia tertangkap basah oleh polisi ketika melakukan transaksi di hotel. Saat itu, Pak Agam tidak akan menginginkan wanita semacam ini lagi. Baguslah, ini juga hasil yang Olivia mau. Dengan begitu, kakak akan meninggalkan Pamela, nenek juga akan merasa Pamela adalah wanita murahan, jadi akan mengusirnya dari kediaman keluarga Dirgantara. Dikra merasa waktu sudah tepat, jadi berkata dengan hormat, Nyonya, adegan berikutnya akan membuat Nyonya merasa jijik, sebaiknya kita keluar dulu." Olivia juga tidak bersedia di tempat yang jorok ini. Setelah memelototi Pamela, baru keluar bersama dengan Dikra. Akhirnya tidak ada yang mengganggu lagi, pria berambut piring itu menelan air ludah sambil menggosok tangannya, lalu dia buru-buru melepaskan bajunya dan menindih wanita di tempat tidur. Di kediaman keluarga Dirgantara, malamnya, setelah Olivia kembali ke rumah. Begitu dia masuk, dia melihat Agam sedang duduk di sofa ruang tamu sambil membaca koran dengan ekspresi serius. Seketika, Olivia merasa takut. Kak,
kenapa hari ini kamu pulang begitu cepat? Agam menoleh untuk melihatnya dengan alis dikerut. Kok kamu pulang sendirian? Di mana dia? Olivia sudah menenangkan diri, lalu berkata dengan senyum, oh, tadi kakak ipar bertemu satu teman lama di mall, katanya ingin reuni dengan teman lamanya dulu, jadi membiarkanku pulang dulu. Agam menyipitkan matanya. Teman lama, benar. Olivia menganggukkan kepalanya, lalu sengaja berkata, teman lama kakak ipar adalah seorang pria berambut pirang, tampaknya sangat akrab dengan kakak ipar, tapi aku nggak tahu apa hubungan mereka. Tatapan Agam menjadi masam, lalu mengangkat kopi di meja untuk diminum. Teman lama, reuni. Saat ini, Ervin tiba-tiba berjalan masuk. Tuan muda, terjadi masalah besar. Masalah apa? Agam meminum kopi tanpa ekspresi apapun. Ervin berjalan ke depan Agam sambil melapor, ada skandal yang terjadi di hotel milik perusahaan, dampak sosialnya sangat buruk. Siang hari ini, ada orang yang melapor kalau ada pelacur di kamar 3201, sekarang kedua tersangka itu sudah ditangkap oleh polisi. Setelah Olivia mendengar ini, dia merasa rencananya berhasil, jadi diam-diam merasa senang. Pamela yang sialan akan segera diusir. Hahaha, mampus dia. Bab 74. Apa yang dikatakan polisi? Agam melihat laporan keuangan mingguan di tangannya dengan tenang. Ervin menjawab, saat ini pihak polisi masih memeriksa dan menginterogasi mereka, hasilnya belum keluar. Hal seperti ini tiap hari akan terjadi di seluruh dunia, bisa dibilang bukan berita besar, jadi Agam tak merasa kaget. Agam menyesap kopinya. Tekan dulu kepopuleran berita itu. Setelah hasil polisi keluar, kita baru menggunakan akun resmi untuk menjawab perihal skandal itu. Baik, Ervin menganggukkan kepalanya untuk menerima perintah. Namun, ekspresinya tidak terlihat tenang seperti biasa, bahkan merasa agak susah mengatakan hal ini. Tuan muda, ada rumor bilang wanita yang dicurigai menjadi pelacur itu sepertinya bernama Pamela Alister. Akhirnya Agam menengadahkan kepala gantengnya dari laporan keuangan mingguan, tatapannya juga berubah menjadi tajam. Ervin terlihat menyesal. Awalnya aku nggak percaya ketika mendengar berita ini, tapi dari catatan check-in Hotel Dirgantara menyatakan kalau siang ini Nona Pamela memang tinggal di kamar 3201. Selain itu, sekarang Nona Pamela nggak bisa dihubungi. Agam diam selama 2 detik, lalu berkata dengan dingin sambil menyipitkan mata, kalau nggak ada berita yang pasti, jangan asal membuat kesimpulan. Temukan dia dulu. Benar itu, Kak Ervin, kamu pasti salah dengar, bagaimana mungkin kakak iparku melakukan hal seperti itu. Olivia sengaja datang untuk mengatakan kata baik, sebenarnya mengatakan pendapat rendah hatinya. Semenit yang lalu, dia menerima pesan membahagiakan yang dikirim dari Dikra, Nyonya Dirgantara. Masalah di sini sudah beres, Nyonya jangan lupa dengan perjanjian sebelumnya. Tenang saja, setelah rencana ini berhasil, aku akan melaksanakan janjiku. Setelah Olivia balas, dia pun tersenyum. Sekarang, dia sudah membuka aplikasi berita sesuai rencananya, lalu membuka berita sosial. Berita, wanita bermarga Alister melakukan hubungan intim ilegal dengan pria bermarga Hongko. Lalu, mereka ditangkap basah di Hotel Dirgantara. Kemudian Olivia berpura-pura kaget. Kak, cepat lihat berita ini. Wanita di dalam berita ini memakai pakaian yang sama dengan kakak ipar, selain itu pria di samping berambut pirang, sama seperti teman lama yang ditemui kakak ipar hari ini di mall. Selesai berbicara, Olivia memberikan ponselnya kepada Agam. Agam menundukkan untuk melihat layar ponsel Olivia. Wajah kedua orang tersangka di dalam berita itu dimosaik, tetapi baju yang dipakai wanita itu sama persis dengan Pamela. Olivia menutup mulutnya dengan kaget. Nggak mungkin. Kak, mungkinkah wanita bermarga Alister adalah kakak ipar? Tak heran siang ini kakak ipar nggak mau membawaku pergi ketika reuni dengan teman lamanya. Ternyata dia pergi melakukan hal semacam itu, keterlaluan sekali. Ekspresi Agam menjadi masam, bahkan tak bisa melihat jelas perasaannya. Saat ini, Nyonya Frida yang sudah selesai istirahat berjalan keluar. Agam, Olivia, kenapa hanya kalian berdua di sini? Di mana Pamela? Cepat panggil dia turun untuk makan malam. Agam baru mau mengadang Olivia jangan asal ngomong, tetapi Olivia yang tak tahan berlari ke sana. Nenek, gawat, terjadi masalah besar. Sepertinya kakak ipar ditangkap oleh polisi. Apa? Ditangkap oleh polisi? Nyonya Frida hampir tidak bisa berdiri stabil, untungnya dipapah oleh pembantu. Apa yang terjadi? Kenapa dengan Pamela?
Olivia mengeluarkan video berita di ponsel untuk ditunjukkan pada Nyonya Frida. Nenek, lihatlah. Siang ini, kakak ipar pergi melakukan hubungan intim ilegal, lalu ditangkap oleh polisi. Melakukan hubungan intim ilegal. Setelah Nyonya Frida melihat, dia juga bisa mengenal pakaian wanita di berita ini. Pakaian ini memang dikenakan Pamela ketika tadi pagi keluar. Nyonya Pamela sangat kaget. Nggak mungkin. Pamela nggak akan melakukan hal seperti ini. Olivia sangat marah dan berkata, Nenek, aku dan Kak Agam juga nggak percaya, tapi kenyataan sudah di depan mata. Telepon rumah tiba-tiba berdering. Pengurus rumah yang bernama Pak Dimas melihat majikan tidak ada waktu mengangkat telepon, dia pun pergi mengangkat telepon. Setelah mendengar telepon itu, Pak Dimas tercengang dulu, lalu menekan tombol speaker. Cerita bersambung.